Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami melanjutkan perbincangan seputar Natal di tengah pandemi COVID-19. Saat ini kita juga telah terhubung dengan Pendeta Yeri Pati Nasarani. Selamat pagi Bang Yeri, selamat Natal. Selamat pagi, terima kasih. Selamat Natal. Iya Bang Yeri, ini di tengah pandemi COVID-19 banyak adaptasi kebiasaan baru terkhususnya dalam peribadatan Natal di mana juga tadi malam Natal, ibadah malam Natal dan hari ini juga Betul. banyak dilakukan secara virtual dan juga terbatas untuk tatap muka. Nah, menanggapi hal ini seperti apa pendapat Bang Yeri sendiri? Iya, saya rasa ini kesempatan baik buat umat Kristen untuk kembali menunjukkan esensi dari Natal itu sendiri. Artinya memisahkan aksesoris dari esensi itu sendiri. Jadi salah satu cara kita memaknai Natal adalah mendukung pemerintah untuk, tidak berkerumun, tidak berkumpul, dan mematuhi protokol COVID-19 sebagai bentuk, apresiasi kita akan kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Jadi menurut saya ini momentum Natal yang belum pernah mungkin, dialami sebelumnya, tapi ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi umat Kristiani berkontribusi ya, intinya di situ sih. Berkontribusi untuk sama-sama mendukung pemerintah untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Jadi Mmm, andai kata kita memutuskan untuk tidak berkumpul dengan keluarga mungkin, tidak berkerumun, tidak melakukan hal yang biasanya, itu merupakan sebuah pengabdian akan mmm, rasa syukur kita mmm, tentang kelahiran Yesus dalam mmm. hidup kita. Oke, Saya rasa itu sih. jadi konteks syukurnya dialihkan tadi terhadap bagaimana kita juga taat protokol kesehatan begitu ya, ini salah satu bentuk Betul, syukur. Bang Yeri betul kemudian, sekali. nanti kan akan banyak umat Kristiani juga yang akan menjalani sesi-sesi berikutnya di ibadah virtual. Bagaimana kemudian Betul. kita bisa menghadirkan kehusyuan gitu saat beribadah dengan hanya tadi menatap satu layar dan kita tidak bisa interaksi langsung dengan layar tersebut. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh, jemaat agar tadi bisa khusyuk, bisa merasakan bahwa, sukacita Natal bisa dirasakan sekalipun hanya mereka jalankan secara virtual di rumah bersama keluarga. Ya, jadi kita memaknai kelahiran Yesus dengan cara menyadari bahwa biarlah Yesus lahir di dalam hati dan batin kita, di dalam keteduhan. Jadi ada sebuah kehangatan yang sifatnya dari dalam dan kita lakukan bersama dengan orang-orang sekitar kita. Lalu mau tidak mau akhirnya akan menjadi apa ya, sebuah edukasi juga untuk melek teknologi gitu loh, ya. Ya contoh biasanya kita kan malam Natal itu identik dengan malam kudus, sunyi senyap, dan Ya, biasanya dalam berkumpul jemaat, pegang lilin Natal ya, terus ya mau nggak mau kan lilinnya ditiup, ya, Betul. ya itu kan tidak bisa dilakukan lagi. Ya, tapi semua apa ya, semua harga yang dibayar, untuk tetap menjaga kondusifnya, eee, perkembangan, COVID-19 ini adalah salah satu refleksi dari kecintaan kita akan Tuhan gitu. Bahkan ada satu ajaran Yesus, diajarkan ketika berdoa adalah masuk kamarmu, tutup pintu dan berdoa sendirian secara khusus. Jadi mmm, harusnya kita memaknai dalam kesunyian, dalam mmm, ketenangan sehingga kita bisa, mmm, merefleksikan kebaikan Tuhan, mmm, merenung dan berdoa akan apa yang Tuhan lakukan di kemudian hari. Jadi saya rasa tidak mengurangi sedikit pun, makna dari Natal itu sendiri sekalipun, kita nyalain lilinnya di depan kamera, tepuk tangan digital gitu orang bilang, kita nyanyi, lagu Natal di depan kamera, tapi itu merupakan sebuah kontribusi sih. Jadi harusnya umat Kristen bangga kita di Natal ini, kita melewati masa yang nggak mudah, tapi Natal ini tidak bicara soal diri kita sendiri, Natal ini juga bicara soal bagaimana kita berkontribusi dengan orang lain, gitu. Oke, berkontribusi untuk orang lain. Berarti Bang Yeri, Betul, belajar dari pandemi ini, tadi selain tadi kita juga, menjaga diri iya, lewat kesehatan kita supaya juga tidak terpapar betul. COVID-19, kemudian tidak memaparkan juga kepada orang lain. Ini bagaimana betul. kemudian peran umat Kristiani juga, untuk tetap menjaga spirit keimanannya juga dan juga tetap bisa berbagi kebaikan di tengah pandemi COVID-19 ini, Bang Betul. Yeri? Ya, jadi ya kita harus, sadar dan mengizinkan pertama pemerintah untuk, mengatur. Karena apa? Karena, makna dari Natal sendiri adalah
kita harus percaya bahwa ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar hidup kita aja, yaitu keselamatan, kesejahteraan, dan kepentingan bangsa kita, gitu. Jadi mau tidak mau, selain beradaptasi, banyak orang tidak sadar bahwa kontribusinya akan sangat besar. Ya, waktu kita tidak berkumpul malam Natal termasuk ini, kami di keluarga dan itu rata-rata umat Kristen malam Natal tuh, pasti berkumpul maupun hari Natal dan Natal tahun ini kan berbeda. Jadi dari awal tahun semua orang berdoa supaya mudah-mudahan pas Natal Covid-nya udah selesai. Jadi kayak ada semangat ingin balas dendam ngumpul gitu. Tapi Betul. kan ternyata tidak, ya. Sebagian besar kota di Indonesia belum selesai. Dan, mari makanya di sini kita, memaknai bahwa, Tuhan yang memegang kendali dari segala situasi yang ada, dan kalau Tuhan izinkan hari ini artinya Dia punya sesuatu yang spesial yang sifatnya pribadi di hati kita. Tidak bisa kita mencintai Tuhan, memaknai, kehidupan rohani kita, tapi di saat yang sama kita melanggar protokol, pemerintah dan tidak mendukung pemerintah. Jadi, Natal kali ini adalah Natal yang sangat, kembali kepada esensi dari Natal itu sendiri. Baik. Kemudian, apa sebetulnya peranan dari gereja dan juga pendeta atau tokoh agama yang, bisa mereka lakukan untuk tadi, agar, sukacita Natal, terus juga pengharapan saat Natal ini bisa tetap tumbuh di para jemaat mereka yang saat ini sedang merayakan? Ya, jadi sangat penting untuk membangun keteladanan hidup. Ya, jadi fungsinya rohaniawan adalah meneladani. Karena kita, umat biasanya mengikuti, pemuka agamanya. Ya contoh saya di rumah, saya tidak meskipun ada undangan, pelayanan, tapi saya memutuskan menolak karena saya harus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan menjadi teladan buat orang-orang di sekitar saya. Lalu kedua, gereja harusnya menjadi corong pemerintah juga, mengedukasi jemaatnya. Hmm. Karena ya jujurlah, kadang-kadang, banyak juga yang masih bandel kan. Eee, ya memaksakan tetap berkerumun, tetap kumpul dan ya tugas gereja adalah memastikan itu tidak terjadi. Ya, artinya, mengatur, mengedukasi, mendoakan, mencarikan solusi-solusi, yang bisa menjadi pengganti. Jadi menurut saya peranan pemuka agama dan rumah ibadah dalam artian ini pendeta dan gereja sangat punya kontribusi besar untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap taat sama, instruksi dan arahan dari, pemerintah itu sendiri, gitu sih. Baik, jadi itulah yang tadi ya, semangat untuk Ya, tetap beradaptasi, tetap betul. menjaga diri, dan semoga kita Betul. sama-sama bisa melewati badai pandemi ini dengan penuh sukacita dan Amin. kemenangan. Bang Yeri, terima kasih atas kehadirannya di Halo Indonesia. Sekali lagi selamat Natal, semoga damai Natal selalu menyertai Bang Yeri. Amin. Terima kasih. Selamat Natal. Salam buat semua teman-teman di sana. Terima kasih. Ya baik pemirsa, setelah jeda kami akan masih menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.